Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam dan Al-Quran merupakan nikmat yang besar bagi manusia. Al-Quran merupakan sumber ilmu terbesar di dalam Islam. Di dalamnya berisi janji dan ancaman. Seandainya Al-Quran diturunkan pada gunung yang dikaruniai akal pikiran sebagaimana yang dimiliki oleh manusia, lalu gunung tersebut mengerti janji dan ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran, sungguh gunung tersebut akan tunduk terpecah belah karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya kami turunkan Al-Quran ini pada gunung, sungguh engkau akan melihat tunduk terpecah karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami jadikan perumpamaan tersebut bagi manusia agar mereka berfikir. Al-Quran merupakan cahaya petunjuk dari gelapnya kesesatan. Al-Quran akan menghilangkan gelapnya kejahilan, keraguan-raguan, kesyirikan, serta kemunafikan. Oleh karena itu, hendaknya manusia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada agama Islam yang beliau bawa, dan beriman pula kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Apabila ada manusia yang berpaling dari kebenaran Islam dan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkannya dari hidayah kebenaran. Manusia dipalingkan kepada kesesatan disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, bukan karena kezaliman Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Setelah mengetahui kebenaran Islam dan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum dahulu berjuang untuk masuk ke dalam agama Islam dan berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sahabiyah yang pertama kali berhijrah ke Madinah sesudah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu taala anha. Ia berangkat berhijrah dari Makkah menuju Madinah dengan berjalan kaki setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriyah. Di antara orang-orang Quraisy yang awalnya memusuhi Islam lalu akhirnya masuk ke dalam agama Islam adalah Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia masuk Islam ketika masa perjanjian Hudaybiyah di awal tahun 7 Hijriyah, 1 tahun sebelum Fathu Makkah, dan ia wafat di Kairo tahun 43 Hijriyah. Setelah masuk Islamnya para sahabat dan kabilah-kabilah Arab, maka disusul dengan keislaman generasi setelahnya di kalangan para tabi'in. Bahkan orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab dari Persia juga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Demikian pula seluruh manusia hingga datangnya hari kiamat. Setelah mengetahui kebenaran Islam dan Al-Quran, maka ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah dia harus berilmu. Setiap muslim dan muslimah hendaknya berupaya untuk mempelajari ilmu Islam agar ia mengetahui kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dan mengetahui keburukan-keburukan yang dilarang di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang melalui iman dan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan kemuliaan di dunia dan di akhirat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sehingga barang siapa yang mengumpulkan antara iman dan ilmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya.
Seorang yang mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka ia berarti telah ikut andil dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, "Wa min nasri dinillahi ta'allamu kitaballahi wa sunnata rasulih." Di antara bentuk menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempelajari kitabullah dan mempelajari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan setelah mengetahui kebenaran adalah beramal. Kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipelajari hendaknya diamalkan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala membuat sebuah perumpamaan yang buruk bagi kaum yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan isi kandungan kitab sucinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina hummilut Taurata, thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan orang-orang yang dibebani untuk membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, yang tidak tahu apa isi yang ada di dalamnya, dan tidak dapat mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Meskipun perumpamaan dalam ayat ini diberikan kepada orang-orang ahlul kitab, namun maknanya juga berlaku kepada orang-orang yang dibebani Al-Quran jika ia tidak mengamalkannya, tidak memenuhi haknya, dan tidak memeliharanya dengan semestinya. Di antara perintah agama yang wajib untuk dijaga dan diperhatikan adalah masalah salat dan zakat. Salat dan zakat merupakan dua ibadah yang agung yang di dalamnya terkandung hak Allah dan hak para hamba. Di antara perkara yang perlu dijaga dalam masalah salat adalah berupaya untuk senantiasa melakukan salat dengan berjamaah, khususnya bagi kaum laki-laki yang mukim. Karena menegakkan salat berjamaah akan membentengi diri seorang muslim dari penguasaan syaitan. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa istahwada alaihimus syaitan fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada 3 orang dalam satu daerah dan tidak pula dalam satu pedalaman yang tidak ditegakkan salat berjamaah di dalamnya, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Maka tegakkanlah salat berjamaah, karena sungguhnya serigala hanya memangsa domba yang sendirian. Selain mengamalkan ibadah wajib, setiap muslim dan muslimah hendaknya berupaya untuk mengisi hari-harinya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukan terhadap harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Di antara bentuk ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan salat 5 waktu, menunaikan zakat dan haji, membaca Al-Quran, membiasakan membaca zikir, dan berbagai amalan-amalan ibadah yang lainnya. Adapun zikir ada beberapa macamnya, di antaranya adalah menyebut asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid, mengingat hukum, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kalamullah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zikir merupakan amalan yang utama, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa khairu lakum min infaqi adh-dhahabi wal warik wa khairu lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan tentang suatu amalan yang lebih baik dan lebih bersih di sisi Rabb kalian, lebih meninggikan derajat kalian, lebih baik daripada infak dengan emas dan uang, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad berhadapan dengan musuh kalian yang kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Para sahabat menjawab, tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikrullahi ta'ala, yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara baca zikir yang ringan untuk diucapkan, namun pahalanya akan memberatkan timbangan amalan kebaikan pada hari kiamat adalah membaca tasbih. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, yang ringan diucapkan di lisan namun berat pahalanya di timbangan pada hari kiamat, yaitu bacaan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, segala pujian hanya baginya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Bacaan tasbih juga akan menghapuskan berbagai kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah hatta khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, segala pujian hanya baginya, 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan kesalahannya meskipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Kemudian yang terakhir yang perlu dilakukan setelah mengetahui kebenaran adalah bersabar. Setiap muslim dan muslimah hendaknya senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah, bersabar ketika menghadapi fitnah, bersabar terhadap berbagai macam gangguan yang menimpanya. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk kepada hatinya untuk bersabar dalam menghadapi musibah, serta ia tidak berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hatinya, yaitu akan dijadikan hatinya itu bersabar dan tidak berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kesabaran terhadap musibah yang utama adalah pada hentakan yang pertama dari musibah tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Tidak berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah merupakan satu amalan yang utama. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka semakin bersabar seorang ketika mendapatkan musibah, akan semakin banyak pula dosa-dosanya yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hal yang perlu dilakukan setelah seorang itu mengetahui kebenaran. Yaitu yang pertama adalah dia berusaha mengisi hari-harinya dengan berilmu, mempelajari ilmu Islam. Kemudian yang kedua, mengamalkannya dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah bersabar di dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat.
Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.